ada dalam pikiran gue waktu itu cuma satu sih, gue mikirin Tuhan dan gue mikirin keluarga. Terus udah kayak, aduh belum sempet minta maaf bokap nyokap. Halo. Halo Mas Oka. Hai. Lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang lagi santai banget di rumah, menikmati hari kosong, nggak ada kerjaan, habis nganter anak sekolah. Kalau boleh ada waktu kita tanya-tanya ya Kak? Boleh. Oke, kita masuk ke dalam boleh Kak? Yuk, masuk yuk. Oke, kita duduk di sini dulu ya. Oke. Apa kabar nih Mas Oka? Kabar baik. Sekarang ini lagi sibuk apa? Sekarang ini lagi sibuk promosi film. Ada film terbaru saya yang mau tayang, judulnya Nokta Merah Perkawinan. So far baru itu aja sih. Beberapa ada kegiatan syuting, tapi harus saya kasih jeda dulu karena saya nggak bisa fokus kalau dua kegiatan promo sama syuting itu digabungin. Oke. Di film itu Mas Oka berperan sebagai apa? Di film Nokta Merah Perkawinan saya berperan sebagai Gilang Priambodo, yang kalau di sinetron dikenalnya Mas Pri. Di sini nama panjangnya Gilang Priambodo. Itu dia berperan sebagai dia adalah seorang suami dari istri yang namanya Ambarwati. Kalau di sinetron itu mereka suami istri dan terjadi hiruk pikuk rumah tangga mereka karena ada kedatangan orang ketiga. Gimana perasaannya berkarir lama di dunia hiburan hingga kini udah jadi ayah? Maksudnya perasaannya Mas Oka? Senang, lucu aja kalau mengingat perjalanan saya yang dulunya belum menikah, terus bahkan masih awal-awal berkarir, nggak nyangka juga sih bakal sejauh ini karirnya, dan lebih penting lagi nggak nyangka kalau bakalan sejatuh cinta ini sama dunia seni peran sehingga nggak mau ninggalin dan ingin terus berkarya. Itu aja sih. Nah, dari Mas Oka kan filmnya Ayat-Ayat Cinta terkenal karena film Ayat-Ayat Cinta. Awalnya bisa dapat peran di film itu gimana sih Mas? Nggak sengaja. Jadi waktu itu sebenarnya saya datang audisi buat peran utamanya Fahri. Cuman waktu itu memang ada satu dan lain hal yang membuat akhirnya bukan saya yang kepilih, tapi Mas Hanung sebagai sutradara pada waktu itu bilang, aku tetap pengen kamu main di sini, apakah bersedia untuk aku kasih peran yang lain? Saya bilang ya udah, mau banget, yang penting belajar. Waktu itu masih pertama kali nyobain film kan, jadi apa aja pasti saya lahap, saya makan dengan lahap gitu. Jadi dikasih penawaran supporting actor di film Ayat Cinta, menurut saya karakternya menarik, bisa diolah, premisnya juga bagus, ceritanya luar biasa, dan untungnya film itu bisa box office dan bisa membawa nama saya untuk pertama kalinya di industri perfilman Indonesia. Nah, film Mas Oka apa nih favoritnya? Film favorit? Berdasarkan yang udah saya lihat hasilnya dan saya puas gitu ya, dan saya kayak, kan sebetulnya kita nggak akan pernah puas gitu kalau ngeliat hasil, kita nggak akan pernah puas ngeliat hasil karya kita sendiri gitu. Kadang-kadang kalau kita ngeliat, bisa gini nih, aduh coba waktu itu gue kayak gini nih, gue tuh sering banget. Tapi kalau gue minimalisir yang wah gue kayaknya udah pas nih, itu cuman, kalau gue bilang sih cuman dua ya. Satu film gue itu Foxtrot 6, yang kedua adalah Nokta Merah Perkawinan. Itu gue cukup happy. Oke, selain acting nih Mas, apa ada keinginan lain untuk mencoba hal-hal yang lain yang baru gitu yang belum pernah Mas Oka coba? Kalau selain acting mungkin saya pengen bikin film, bukan saya sebagai pemain ya, saya sebagai sutradara. Tapi kalau melakukan sesuatu di luar film atau entertainment, untuk saat ini belum, karena saya masih punya rasa penasaran yang tinggi dan masih banyak ingin saya capai di film. Itu yang bikin saya belum selesai tugas saya di film,
belum terpenuhi rasa penasaran saya di film. Kalau untuk nyanyi? Kalau itu emang kebetulan aja sih, kayak ya udahlah punya temen yang bisa bikin musik, terus yuk kita bareng-bareng. Biasalah zaman kuliah. Oke. Nah, insiden dompet hilang, jadi dikira mualaf, itu gimana sih? Mas Oka bisa diceritain nggak? Jadi sebetulnya kalau di runut pada waktu itu sebetulnya nggak disangka-sangka juga sih. Waktu itu kan kebetulan lagi apa namanya, lagi mau ngapain ya waktu itu ya, lagi mau pergi mau bayar, tapi waktu itu ngecek di jeans nggak ada dompet. Terus saya lihat, saya cari di mana-mana, itu nyarinya udah pakai marah-marah gitu, dompet gue mana, tapi nggak ada gitu. Terus akhirnya ya udahlah, hari harus terus berlangsung, kegiatan tidak boleh berhenti. Di saat itu juga nggak mikir apa-apa, langsung berangkat ke Kapolres Jakarta Selatan, kan dekat nih dari rumah saya nih kan, langsung situ buka pintu, turun, wah udah siap, gue harus selesai karena kan dari bank kan kartu ATM saya hilang kan, dari bank keterangannya adalah kalau mau bikin kartu baru harus ada surat keterangan dompet hilang dari kepolisian. Ya udah buru-buru aja lah. Ini kok ngeliat kayak ada wartawan lagi berkerumun di depan pintu ruangan pemeriksaan polisi, dan mereka nggak dikasih masuk gitu. Pas saya masuk, saya ngeliat semua orang pada balik badan keluar, saya bilang, loh, Mas Oka mau ngeliat temennya. Ini siapa? Ini ada, ini dia habis tabrak lari loh. Mau siapa tuh? Gue kenal juga enggak, bilang tuh mau lapor barang hilang di sini loh. Hah? Lapor barang hilang loh. Terus mereka diem gitu, kan gue spontan kan berhenti gitu kan, kayak kenapa sih ngeliatin gue, aneh banget. Terus bilang, ya yaudah deh Mas Oka ceritain aja deh kejadiannya dompet kenapa bisa hilang. Oh, mau gimana, dompet gue hilang gitu, gue mau apa lagi. Bilang, ya udah deh coba masuk dulu Mas Oka ke ruang pemeriksaan. Oh ya udah deh, masuk ke ruang pemeriksaan gitu. Saya ngetik, oleh polisinya ngetik, dia bilang nama Oka, KTP, saya nggak ada KTP karena semua KTP mau hilang, jadi nyebutnya lisan gitu. Nama Oka sudah pada alamat ini agama Islam, udah tulis aja sama dia. Tulis gitu. Dia menganggap semua orang sudah Islam. Udah ya udah ini Mas bisa langsung dipakai, ini suratnya dibawa ke bank, ntar bank kalau ngerasa kurang apa-apa kan boleh kesini lagi Mas. Oke ya udah keluar. Terus mereka masih nggak bisa masuk ke berita yang pengen mereka kejar. Terus keluar, mereka bilang, iya masuk, coba ceritain dompet hilang. Dompet gue hilang, lo pengen cerita apa lagi? Nggak terlalu menarik, kayaknya menarik tuh nabrak orang di sebelah lo. Nggak apa-apa, ceritain ini lo. Itu kertasnya tunjukin, dinaikin lo. Menaikin segini, sudah foto di depan lagi foto. Crack. Nah itu masuk Google Image di seluruh jagat internet tuh masuk, dan saudara-saudara gue ngeliat itu, saudara gue yang dari bokap tuh ngeliat nama Oka Wisnupada Antara, alamat sekian, agama Islam. Nah itu langsung, nah itu yang rame langsung ya Mas? Rame, yang pertama kali kena gitu adalah bokap. Kan bokap mau apa-apa, bokap kan santai orangnya. Terus pas pulang ke Bali gitu, lagi ada upacara gitu, ya udah, sini, coba lihat KTP kamu, sini kalian lihat KTP. Mana KTP? Mana KTP? Oh enggak, ini kayak lo apaan sih? Enggak, soalnya lihat di mana? Cuma kalau itu enggak kan? Di mana? Main film Ayat and Cinta yang lagi temanya poligami dalam Islam, iya loh, tapi kapan cuma mikir pas udah itu dikasih tahu kan sama istri, nggak salah lihat deh ini di Google Image, astaga Allah, foto di kantor polisi lagi megang kertas gini, jadi kayak wah gila, itu juga polisinya nggak asal mencetnya, ngetiknya dan itunya juga
orangnya juga ini apa, main foto-foto aja. Iya. Kenapa sih Mas Oka bisa menyebut nama Islam waktu itu agamanya? Nggak nyebut, dia nulis sendiri. Oh, dia nulis sendiri. Oh, oke. Kan dia pengen cepet, kan ada banyak yang diurusin sama dia. Nama, alamat, nama Islam, gitu. Karena mungkin dia ngeliat perannya Mas Oka di Ayat Cinta kali ya. Nggak tahu juga dia nonton filmnya apa enggak ya. Yes, sekarang kita lanjut ngobrol di sini supaya lebih terang. Nah, Mas Oka nih kita udah kumpulin beberapa foto-foto Mas Oka nih. Foto apa itu? Oke. Ini nih Mas, tolong jelasin dong foto yang ini. Itu saya lupa tepatnya kapan, cuman wow, dia pakai kaos hitam di dalam polo shirt putih ya. Iya. Cukup unik tuh pemilihan wardrobe yang digunakan. Kalau eventnya saya lupa, cuman kayaknya itu event off air, promosi film buat Ayat-Ayat Cinta kalau nggak salah. Kalau ini nih Mas. Luar biasa. Bisa nemuin foto gitu. Jadi itu adalah foto adegan ya. Kalau saya punya inisiatif sendiri untuk telanjang dada itu enggak sama sekali. Saya nggak pernah punya inisiatif itu. Tapi itu adalah sebuah adegan di film Foxtrot 6 di mana saya harus pakai boxer tapi telanjang dada dan nunjukin kalau dia badannya besar karena dia itu adalah ex militer gitu. Oke. Kalau ini nih Mas. Oh, itu foto liburan saya sama keluarga saya di Jogja. Itu untuk pertama kalinya waktu itu saya pergi liburan bawa doggy saya. Waktu itu dia masih papi, dia masih usia 5 bulan kalau nggak salah. Seru-seruan aja sih. Kita pergi ke Jogja, sampai di Jogja kita sewa camper van. Di mana di camper van itu di bagian tengah itu ada kursi sama tempat tidur. Boleh ngebawa pet. Habis itu kita ke Pantai Gelagah di dekat bandara Jogja International Airport yang baru. Udah gitu di situ kita duduk, kita parkir mobil, kita parkir camper van-nya di pinggir pantai. Terus Pantai Gelagah itu kan menarik ya, ombaknya kencang, terus di situ ada semacam balok-balok pemecah ombak. Jadi seru aja, duduk santai, terus sambil ngedengerin suara ombak bareng sama keluarga, jauh dari kebisingan kota, merasakan keheningan. Oke. Mas, ya kita ada video. Lihat dulu. Astaga. Itu iya. Itu video klip musik saya dulu waktu masih kuliah. Itu usia berapa ya? Usia 21, 22 kalau nggak salah sih. Zaman dulu kan sebetulnya dulu bukan zaman musik rap juga sih, cuman emang waktu itu kebetulan lingkaran saya, circle saya itu isinya teman-teman yang suka musik rap. Terus mereka beat makers, bikin beat lewat komputer, punya passion di musik rap karena dari dulu kita semua ngedengerinnya musik rap. Terus saat itu kita ngebikin musik bareng, compose, akhirnya bisa dapat minor label, dirilis lagunya dan dibikin video klip. Soka, boleh dong satu rap? Enggak. Kenapa? Nggak mau, karena itu udah 20 tahun lebih yang lalu, nggak bisa. Oh, udah lupa cara nge-rap, udah lupa. Nih, Mas Soka, dulu kan emang tertarik nge-rap, kenapa nggak dilanjutin sih? Pertama, karena sebetulnya alasan yang paling utama itu adalah bukan karena karirnya, bukan karena musiknya, tapi karena pertemanannya udah entah hilang kemana. Kalau rapper favorit di Indonesia siapa Mas? Rapper favorit di Indonesia, kebetulan rapper Indonesia kurang dengerin sih. Kalau luar? Kalau luar gue suka banget sama ada rapper namanya Formega, ada Nas, J. Cole. Nah, kalau pengalaman, apa pengalaman paling menantang yang nggak bisa dilupain ketika syuting film? Boleh nggak bukan syuting film? Apa? Jadi pernah
pas pertama kali ngerasain jadi presenter itu kalau nggak salah di episode ketiga, keempat apa kalau nggak salah ya. Itu temanya adalah kita semua pergi ke Lido dan terjun payung. Oh, terjun payung berarti ya, Mas? Yes, itu sebetulnya yang banyak orang nggak tahu adalah saya takut sama ketinggian. Sangat takut sama ketinggian. Bahkan kayak waterboom turun slide aja saya nggak berani. Cuman pada waktu itu kenapa penjelasannya saya mau terjun payung? Dan itu ada videonya tuh. Dulu videonya masih belum bentuk VHS gitu ya. Karena kan saya terjun tandem bareng sama orang yang bisa terjun payung dan ahli dan profesional. Cuman waktu itu pas lagi naik pesawatnya, pesawat kecil gitu kan, dan nggak ada kursinya, kita semua duduk di lantai. Itu dengkul lemas banget. Itu yang ada dalam pikiran gue waktu itu cuma satu sih, gue mikirin Tuhan dan gue mikirin keluarga. Gue udah kayak, aduh belum sempet minta maaf bokap nyokap. Tapi di satu sisi ini nggak boleh ada yang dapetin job ini selain gue itu, jadi gue nggak nyesel gitu. Itu yang nggak bikin gue berani. Gue bilang, I made my decision, gue udah nggak bikin keputusan gue, ini udah punya gitu. Tapi takut banget dulu gue itu apa ya, kayak lemes gitu lah, lemas terus keringet dingin kan pakai pakaiannya kan ketutup gitu kan, orang nyangka gue panasan bang, enggak tuh karena gue gugup aja gitu. Terus pas udah ditandem gitu, terus disuruh mau lompat gitu, itu gue merem sih. Gue merem banget dan gue jerit nggak, Mas? Gue jerit itu bukan jerit panik ya, tapi kayak berserah diri pada Tuhan yang Maha Esa, mau diapain itu serah deh. Nah nih Mas, sekali lagi nih, untuk debut genre komedi di film Gara-Gara Warisan, ceritain sedikit dong keseruan syuting film komedi pertama kali itu gimana? Komedi dalam film itu cukup sulit, sangat sulit malahan, untuk bisa menemukan formula ngebikin orang ketawa, karena komedi itu serba pacing, situasional, terus ada build up momentumnya juga. Jadi banyak yang bisa dipelajarin tentang bermain di film genre komedi, apalagi saya yang nggak terbiasa, yang aslinya nggak lucu tapi bisa mendapat inspirasi dari teman-teman aktor komedian yang udah piawai di bidang komedi sebelumnya, jadi seru sih. Di situ Mas Oka berperan sebagai apa sih di Gara-Gara Warisan? Gara-Gara Warisan berperan sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, di mana tiga-tiganya itu memperebutkan warisan dari ayahnya berupa guest house. Oke. Nah, peran apa sih yang Mas Oka pengen mainkan dan kenapa? Sebenarnya sih dulu karena cita-citanya pengen banget jadi militer, jadi tentara ya, dan udah tercapai juga akhirnya main film yang temanya militer, jadi seorang tentara udah gitu. Jadi kalau ditanya sekarang ya agak bingung juga ya. Mungkin karena saya punya hobi basket, pengen sih main film di mana di situ saya menjadi pelatih basket. Okay. supaya rasanya tuh kalau mau kerja itu semangat gitu, karena peran yang didamba-dambakan dan cukup menarik. Okay. Jadi gitu, pengen banget jadi pelatih basket. Kebetulan sekarang udah dapat notifikasi, saya harus lanjut melakukan kegiatan saya. Thanks banget buat kalian semua yang sudah tune in ke Mantra Room. Buat kalian yang belum sempet ngelihat video-video lain di Mantra Room, ada, bisa cek semuanya. Dan kalau pengen ada artis idola kalian ada di Mantra Room, makanya subscribe di Mantra Room, bisa request di situ, leave comment dan segala macam. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you, Mas Oka.